warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat. Yang sakit semoga siapa udah hari ini ada temennya yang nggak masuk? Oke, sebelum Ibu absen, sekarang ketua kelas minta tolong pimpin doa ya sebelum belajar. Siapa ketua kelas? Saya. Ayo. Ai polos ke kelas. Baik, Ibu absen dulu ya. Materi apa ini? Arti bisa Setiawan. Andis. Ada sebenarnya? Tidak ada. Ardiansyah. Oke, jadi minggu kemarin sudah sampai mana pembahasannya? Materinya? Sampai tambah lagi. Yang kemarinnya lagi ya. Yang kemarinnya ada darah, ada apa lagi? Sel-sel darah sama plasma darah. Plasma darah. Nah sekarang kemarin Ibu pernah bilang kalau sistem peredaran darah pada manusia itu termasuk sistem peredaran darah apa? Sudah, yang lain. Sistem peredaran darah apa? Kalau pada manusia. Ada sama? Ada. Oke, kalau yang tertutup, kenapa bisa dibilang sistem peredaran darah tertutup? Karena pembuluh darah. Karena melalui pembuluh darah. Terus kenapa bisa dibilang sistem peredaran darah ganda? Darah satu orang jawab merah. Apa? Kenapa bisa disebut sistem peredaran darah ganda? Karena melewati jantung sebanyak dua kali. Benar ya semuanya. Jadi sistem peredaran darah tertutup sama ganda itu merupakan sistem peredaran darah pada manusia, dan hewan, sebagian dari hewan. Jadi untuk sistem peredaran darah ganda itu di mana darah melewati jantung sebanyak dua kali, melewati jantung sebanyak dua kali kalau tertutup melewati pembuluh darah. Sekarang apa itu jantung? Jantung pembuluh darah. Nah, kedua ini dia itu termasuk organ kah, termasuk sel kah, atau termasuk jaringan kah? Apa? Ada yang tahu ini termasuk apa? Organ. Termasuk organ. Nah, oke, jadi yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah terkait dengan organ yang berperan di dalam sistem peredaran darah. Oke, dengan kita belajarnya terkait dengan sistem peredaran darah ini, Ibu harap di sini ada yang punya cita-cita jadi dokter nggak? Atau jadi perawat atau jadi bidan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau ada yang cita-citanya jadi dokter, jadi bidan atau jadi perawat, Ibu harap dengan adanya materi ini itu bisa nantinya akan dapat lebih mudah dari semua untuk memahami terkait dengan sistem peredaran darah. Jadi jika kalian nanti masuk ke dunia perkuliahan itu kalian sudah tidak asing lagi mengenal terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia dan pada sebagian dari hewan. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana peserta didik dapat mengidentifikasi struktur anatomi dari jantung, kemudian
dapat mengetahui karakteristik dan perbedaan dari masing-masing pembuluh darah. Dan selain itu peserta didik juga dapat menjelaskan bagaimana cara kerja jantung dalam mengedarkan darah. Kita lanjut membahas secara lebih luas materi terkait dengan organ peredaran darah. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD atau lomba kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya di sini kalian pakai kelompok yang minggu kemarin ya. Oke, sekarang duduk dengan masing-masing kelompoknya. Coba orang kelompok pertama itu ada Ahmad Reza Fandi, Herman Junaidi, Muhammad Iwan Awali, Imam Sakina Menika Putri, Nabila Kron. Nabila. Udah dapat LKPD-nya? Oke, sekarang Ibu akan jelaskan gimana cara kalian akan menjawab LKPD tersebut. Coba kalian lihat dulu LKPD-nya. Nah, di sana ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis soal. Itu kalian jawab nanti. Kalian jawab berdasarkan kelompok kalian. Nah, untuk sumbernya kalian bisa cari di buku paket buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Nanti untuk lebih jelasnya, nanti yang di kegiatan terakhirnya baru saya akan jelaskan semuanya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada. Apa? Ada sih. Yang nomor ini. Ayo menanya yang mana? Yang ini kalian cuma tentukan ini termasuk apa? Termasuk bilik kah? Termasuk apa? Termasuk keramik kah atau apa? Ini kan sudah ada jawabannya di sini, kalau kalian isi. Nah, untuk yang ini kalian tinggal isi sekarang sesuai dengan yang ada di buku kalian. Ada di buku paketnya ada. Untuk yang nomor ini, untuk yang ini kalian sama seperti yang pertama kan, tinggal isi ya soal itu termasuk apa di sini kalian apa aja. Paham? Paham? Oke, sekarang kalian lanjutkan pekerjaannya. Nah, nanti untuk hasil dari LKPD ini masing-masing kelompok harus satu-satu mempresentasikan hasil kerjanya. Paham? Oke, jadi kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang bagian-bagian dari jantung. Bagian jantung yang pertama ialah aorta, yang kedua arteri pulmonaris, yang ketiga serami kiri, yang keempat bilik kiri, yang kelima bilik kanan, yang keenam serami kanan, yang ketujuh katup pulmoner, yang kedelapan adalah vena cava superior. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian dari septum. Septum sekat yang memisahkan antar ruas jantung, aorta, arteri yang besar dekat jantung, arteri besar yang dekat jantung, katup terminalis, katup jantung yang berada di antara antrium kanan dan vertikal kanan, diastol, tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir ke dalam bilik jantung, valvula, kutub jantung, kutub bicuspidalis, kutub jantung yang berada di antara antrium kiri dan vertikal kiri, yang ketujuh sistol, tekanan darah pada saat bilik jantung mengucung sehingga darah terdorong keluar dari jantung. Peredaran darah kecil, bilik
Mbak, kasih dua. Udah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita mulai dari organ di peredaran darah yang pertama, yaitu jantung. Ada yang tahu apa itu jantung? Udah buka deh. Apa? Tidak ada. Jadi, jantung itu merupakan organ yang berongga, yang letaknya itu berada di antara paru-paru kita yang berada di dalam rongga dada. Nah, sekarang jantung itu berukuran sebesar kepalan tangannya pemiliknya. Coba angkat tangannya semua. Coba kepalkan tangannya semua. Coba kepalkan semua tangannya. Gimana besar jantungnya semua? Sekepal tangan. Ya, jadi besar jantung kita itu adalah tergantung dari besar kepala tangan. Adapun berat jantung orang dewasa itu sekitar 220 sampai 260. Selanjutnya, nah di sini adalah gambar bagian-bagian dari jantung. Nah di sini jantung itu memiliki 4 ruangan, yaitu ada atrium atau sering kita sebut dengan serambi. Ada serambi itu ada 2, ada serambi kanan dan ada serambi kiri. Kemudian ada ventricle itu kita sebut biasanya kanan, dan kiri. Nah yang sini ini merupakan atrium, gambar dari atrium kanan. Kemudian atrium ini bagian atrium, kemudian bagian ventricle itu berada di sebelah sini. Ini ventricle, ini bagian atrium, ini atrium, ini ventricle. Ini kanan, ini ventricle kiri, ventricle kiri. Nah sekarang apa fungsi dari keempat ruangan pada jantung tersebut? Yang pertama ada atrium. Itu atrium fungsinya yaitu menerima darah. Nah kalau atrium kanan yaitu fungsinya menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh. Kalau atrium kiri itu fungsinya menerima darah dari paru-paru. Ingat ya, kalau yang atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Kalau atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Jadi ruangan-ruangan yang berada di dalam jantung itu mempunyai fungsi yang khusus berbeda-beda. Nah di sini ada sekat jantung atau septum. Nah di mana sekat jantung atau septum itu dapat memisahkan bagian kiri dan bagian kanan dari ruangan jantung. Nah kalau sekat ini pada jantung itu terdapat 3 sekat. Ada yang disebut dengan septum atrioventricularis, ada septum interventricularis, dan septum atrioreum. Bisa dilihat dalam gambar ini kalau septum atrioventricularis itu yaitu memisahkan antara atrium dan ventricle. Mana atrioventricularis? Ada di sini. Pemisah antara atrium dan ventricle. Mana atrium dan ventricle? Ini kan atrium, ini ventricle. Ini dia sekat. Ini sekat. Interventricularis ini. Ya, atrioventricularis. Kalau atrium itu jadi memisahkan antara atrium dengan ventricle. Ini atrium, ini ventricle. Berarti dia di sini. Ventricle kanan, kiri, ataupun ya, yaitu bisa antara atrium kiri, atrium kiri, ventricle kiri, atrium kanan, ventricle kanan. Nah selanjutnya yang kedua itu ada septum interventricularis. Nah kalau septum interventricularis itu yaitu pemisah antara Kiri dan kanan. Ini dia. Ventricle kiri kan di sini, ventricle kanan di sini. Jadi dia yang memisahkan antara ventricle kiri dan kanan. Itu yang disebut dengan interventricularis. Jadi dalam jantung itu terdapat yang namanya sistem saraf. Jadi untuk jantung untuk dapat memompa darah atau dapat berkontraksi itu karena adanya sistem saraf pada jantung. Nah, apa aja sistem saraf yang terdapat pada jantung? Itu ada sinoatrial node atau SA node,
kemudian atrioventricular node atau AV node, kemudian ada berkasis dan serabut Purkinje. Nah, apa itu SA node, apa itu AF node, apa itu berkasis dan serabut Purkinje? Nah, sekarang kita akan jelaskan di sini. Nah, kalau sinapsial node atau SA node itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mempertahankan irama pemompan jantung dengan menekan laju kontraksi semua sel otot jantung. Oke, kemarin yang mestinya tidak kalau jantung itu termasuk ke masa berapa? Polos, tetap jantung. Kan ada jantung terus sama. Ada avinot. Nah, kalau avinot ini itu berfungsi untuk mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikel. Nah, kalau yang berkasis fungsinya untuk menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri, berkasis kanan menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan. Jadi kalau yang berkasis ini ada dua, ada yang kiri sama ada yang kanan. Kemudian ada sabuk Purkinje. Nah, kalau sabuk Purkinje ini dia menghantarkan rangkaian sabuk listrik hingga berakhir di endokardium. Apa itu endokardium? Ada yang tahu? Enggak. Itu merupakan dinding dalam dari jantung. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, jantung merupakan organ yang berongga, terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut, tumpul terletak di antara kedua paru-paru, berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berat jantung orang dewasa yaitu 220 sampai 260. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung memiliki 4 ruangan yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri serta vertikal atau bilik kanan dan kiri.